Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli ya di Mencekam. Yang kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari seorang kontributor yang bekerja sebagai seorang kasir di sebuah rumah makan. Dan seperti apa ceritanya ya, yang pastinya ini cerita yang menyeramkan ya. Sebelumnya di subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di komen kalau perlu, dan dibagikan ke teman-teman lainnya yang suka cerita horor. Langsung aja ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Teman-teman pernah tahu nggak ya, atau mungkin pernah melihat atau mengalami sendiri ya. Jadi kan kalau kita misalkan pulang kampung atau pergi ke suatu daerah tertentu menggunakan bis ya, itu biasanya bis ini akan berhenti di sebuah tempat makan yang memang sudah terikat kerjasama. Misalnya bis A itu makan di rumah makan A, dan bis lainnya makan di rumah makan B gitu ya. Yang akan kita ceritakan ini, kita sebut aja rumah makan tempat bis berhenti ini adalah rumah makan Matahari. Nah, saya kerja di situ tuh. Rumah makan Matahari ini emang bisa dibilang rumah makan yang cukup bisa dibilang legend ya, lawas gitu ya. Dan ya bangunannya juga bangunan tua. Memang nggak semua bis antar kota ataupun antar provinsi berhenti karena hanya ada beberapa bis saja yang terikat kerjasama ya. Jadi berbeda dengan sopir-sopir travel ataupun kendaraan pribadi yang lebih cenderung untuk bebas memilih rumah makan yang mana aja ya yang akan mereka singgahi. Rumah makan Matahari tempat saya bekerja ini bisa dibilang jauh dari kota. Jadi kami para pegawainya ini tinggal di beberapa mes yang memang disediakan oleh pihak rumah makan itu. Libur kami cuma sebulan tuh 1-2 kali aja ya. Dan kami benar-benar menghabiskan waktu di rumah makan itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, 12 jam. Dan di dalam 1 minggu itu kami memang mendapatkan libur, tapi biasanya kalau libur mingguan kami ya mending dihabiskan untuk beristirahat di dalam kamar mes atau di sekitar rumah makan aja ya. Jadi kalau pengen jalan-jalan ke pasar atau pengen ke kota yang gak jauh dari rumah makan aja. Dan tentunya kami juga harus minta izin ke manajer yang bertugas. Saya bekerja menjadi salah seorang kasir di rumah makan itu. Awalnya gak ada yang kerasa aneh ya. Saya dan teman-teman juga bekerja seperti biasa aja. Kalau bicara masalah pengalaman bertemu dengan sesuatu dalam tanda kutip ya, atau melihat secara langsung dan jelas, alhamdulillah sih belum pernah. Tapi cerita yang akan saya bagi kali ini mungkin bisa dibilang cukup mengerikan ya. Karena ya ternyata ada yang lebih menakutkan daripada manusia. Dan makhluk-makhluk ini sendiri ya teman-teman mungkin tahu ya jawabannya. Ini makhluk apa nih gitu. Nanti saya ceritain. Ya, jadi suatu hari ini saya nih dan teman-teman ya, beberapa orang teman lainnya lagi liburan, lagi dapat waktu libur gitu ya. Teman saya sebut aja namanya Bagus, Firly, dan Titin ya. Kami ini berempat libur hari itu dan rencananya pengen jalan-jalan ke Pasar Kaget yang sebenarnya nggak begitu jauh dari rumah makan itu. Tapi sebelumnya kami biasanya akan ikut sarapan bersama dengan teman-teman lain yang sedang bertugas di hari itu. Alhamdulillah bekerja di rumah makan bisa dibilang pengeluaran kami hemat untuk makan ya. Karena kami mendapatkan makanan yang disiapkan oleh orang-orang dapur yang bekerja di rumah makan Matahari itu. Setelah sarapan, kita nih kedatangan seorang supir yang memang biasa bertugas mengantar barang-barang belanjaan dan kebutuhan. Sopir ini itu udah kira-kira udah belasan tahun lah ya kerja di rumah makan Matahari ini. Tapi anehnya hari itu Mas Arif ya nama sopirnya itu kok kelihatan kayak pucat gitu ya. Awalnya kita pikir Mas Arif lagi sakit nih. Terus kemudian Mas Arif nih jalan agak gontai jalannya gitu ya. Jalan menuju ke ruangan manajer. Ya mungkin kami pikir ada sesuatu terjadi ya saat itu. Dan ternyata memang benar. Ternyata Mas Arif ini menabrak rumah warga. Dan saat itu ya memang tidak ada luka yang begitu serius ya. Tapi si pemilik rumah ini meminta ganti rugi.
Menurut cerita Mas Arif seperti melihat sesuatu dalam pandangan matanya semenjak Mas Arif menemukan ada yang terkubur di belakang dapur rumah makan Matahari. Ya, sesuatu itu yang terkubur itu, oh iya waktu kita tanya di dalam rumah makan Mataharinya tuh kita tanya bareng-bareng kan ya. Tapi Mas Arif nggak nyeritain. Mas Arif ngajak kami ke bagian belakang rumah. Di tempat yang luas itu dan dikelilingi oleh seng-seng yang besar ya, tempat yang luas gitu ya. Mas Arif tidak menceritakan tapi langsung menunjukkan sebuah bekas kedukan ya yang ada di situ, di belakang rumah makan itu. Mas Arif ternyata menemukan sesuatu. Ya kami lagi-lagi ini ya bertanya ya, sesuatu apa sih Mas Arif gitu kan. Kata Mas Arif gini, udah anak-anak kecil nih gak usah ikut-ikutan, anak-anak baru mungkin ya maksudnya. Udah kerja aja yang benar. Tapi kita kan pengen tahu nih karena Mas Arif udah berucap gitu ya menemukan sesuatu yang terkubur. Kita udah penasaran gitu. Terus Mas Arif jawab gini, terus kalau udah tahu mau apa? Ya nggak mau apa-apa kan kita jawab gitu, cuma penasaran aja. Dan akhirnya Mas Arif menunjuk ke sisi yang lain. Jadi ada sisi yang lain, ada tempat lain di situ. Ada sebuah bekas bakar-bakaran dan beberapa kayu yang sudah nampak hangus dan hitam. Kemarin Mas Arif menemukan sesuatu di sana. Dan ternyata yang ditemukan Mas Arif itu dibakar oleh namanya Uda Bahar ya. Dan semenjak saat itu orang-orang di dapur mulai merasakan keanehan. Mas Arif sendiri juga kerap dibayang-bayangi oleh sesuatu. Gak tau lah, Mas Arif lagi-lagi gak menyelesaikan kalimatnya. Mungkin capek atau lagi moodnya berantakan gitu ya Mas Arif ini. Terus Mas Arif tiba-tiba nyeletuk gini, tapi yang namanya bisnis seperti ini adalah yang begitu-begitu, kata Mas Arif begitu. Jadi kan kita nambah penasaran ya, yang begitu-begitu tuh apa gitu. Dan si Uda Bahar nih yang lagi ada di dekat kami juga kebetulan lagi megang panci ya. Langsung ngomong tuh, kemarin kita menemukan kain berwarna putih yang sudah lusuh dan bercampur tanah yang mirip sekali seperti kain pocong. Iya, gak sengaja tapi mungkin Allah nih udah punya skenario gitu ya, pengen menunjukkan kalau di belakang rumah makan Matahari ini ditanam kain pocong. Makanya langsung dibakar tuh sama Uda Bahar. Terus kita kan heran ya, kain pocong. Ya Uda Bahar lagi-lagi bilang ya, bukannya suuzon sih, tapi memang hal ini tuh udah biasa di daerah itu. Dan Uda Bahar kan senior juga ya di situ ya, sudah 25 tahun bekerja di rumah makan itu dan udah gak kaget lagi kalau menemukan barang-barang seperti itu. Terus kita nanya, terus tadi ke ruangan manajer gimana? Kata Mas Arif, ya gara-gara nabrak rumah warga itu dipotong gaji katanya gitu. Kami yang tadinya liburan semangat mau pergi ke pasar kaget jadi tidak bersemangat ya. Dan masing-masing dari kami kembali masuk ke dalam mes dan membawa kabar berita yang tadi diceritain Mas Arif itu ya. Terus kemudian diobrolin lagi sama teman-teman lain yang saat itu lagi berpapasan. Oke, 1 bulan nih, 1 bulan setelah kejadian Mas Arif menabrak rumah warga itu kemudian terjadi keanehan yang lainnya. Malam itu hujan turun deras banget. Kami aja itu waktu itu baru aja menyelesaikan shift untuk bersiap tidur ya. Setelah beres kerja gantian shiftnya kita melaksanakan sholat isya dulu bareng-bareng. Kemudian capek banget ya, pengen banget istirahat. Nah ketika saya hendak menutup gorden kaca lipat yang agak renggang gitu ya, tidak rapat lah kaca lipatnya ini. Itu kan angin tuh waktu itu malam lumayan dingin ya. Angin masuk melalui
rongga-rongga kaca lipat itu. Dan di tempat saya berdiri itu saya bisa melihat seperti asap ya di dapur yang terus-terusan mengebul gitu asapnya ini. Ya memang beberapa jam sekali gitu emang orang-orang dapur tuh suka memproduksi makanan-makanan yang sudah habis gitu ya. Oke lah, di dapur itu wajar. Tapi ada sudut lain yang sebenarnya nggak begitu jauh dari dapur. Itu saya juga melihat asap, cuma asapnya tuh kayak bukan asap lagi orang lagi masak gitu ya. Asapnya itu membentuk bayangan putih yang besar. Itu bayangannya tuh menyerupai, aduh merinding ya, menyerupai pocong. Dan itu tinggi, hampir kepalanya tuh menyentuh langit-langit. Dan yang anehnya, sosok itu bergerak, berpindah-pindah. Jadi kayak nggak loncat aja, cuma ada di sini, pindah lagi, ada di sebelah sana gitu ya. Saya kemudian langsung mengucap istighfar dan memberitahukan itu ke Mbak Titin yang waktu itu juga lagi masak di dapur. Dan suasana malam itu jadi benar-benar mencekam ya. Dan ternyata saya tidak sedang berhalusinasi. Itu bukan ilusi mata. Karena apa? Karena ternyata Mbak Titin juga melihatnya. Akhirnya heboh tuh. Beberapa orang teman-teman ikut berkerumun ya di situ ya. Dan tentunya kami ketakutan, tapi leader kami berkata yang penting jangan tinggalkan sholat dan mengaji. Lagi pula niatan kita kan bekerja, dan bekerja itu kan ibadah ya, mencari rezeki, membantu keluarga. Bukan untuk niatan-niatan jahat lainnya. Biarin aja orang yang memiliki niatan jahat di luar sana, asalkan kita tidak seperti itu. Jadi ya begitulah, leader kita nih memang cukup religius ya. Terus meminta kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu adalah jalan satu-satunya yang melindungi kita, katanya begitu. Oke, itu dia untuk mencekam kali ini. Terima kasih warga Skawdi semua yang sudah mendengarkan. Kalau memang punya cerita atau pengalaman horor, silahkan langsung aja dikirimkan ya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, share kepada teman-teman yang suka juga cerita horor, kemudian di like dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Nanti biar warga Sukawati semua tahu kalau ada cerita baru yang akan tayang. Oke, itu dia mencekam kali ini. Terima kasih, saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.